Kalau Anda seorang pemimpin sekarang ini, Anda pasti sadar kita sedang berada di persimpangan jalan digital. Kita menghadapi dua revolusi besar sekaligus, kecerdasan buatan dan sistem kerja hibrida. Pilihan yang Anda ambil selanjutnya akan menentukan segalanya. Mari kita bedah tantangannya bersama. Oke, biar kita lebih paham dilemanya, coba kita lihat dua cerita nyata dengan pendekatan yang beda banget. Di satu sisi ada Ignite Tech yang benar-benar radikal, mereka melakukan transfusi darah, memecat hampir 80% stafnya demi beralih total ke AI. Di sisi lain ada Johnson & Johnson, mereka lebih kalem, nggak buru-buru, bereksperimen dulu selama 3 tahun sebelum benar-benar fokus ke penerapan AI. Nah, pertanyaannya kan, dua CEO, dua jalan yang beda banget. Siapa yang benar? Yang radikal atau yang bertahap? Jujur, ini nggak ada jawaban gampangnya. Tapi keputusan yang Anda ambil di persimpangan ini, itulah yang akan membentuk masa depan organisasi Anda. Sebelum kita ngomongin AI lebih jauh, kita harus paham dulu nih medan perangnya. Maksud saya, ya tempat kerja kita sekarang ini. Lihat deh datanya. Ini udah nggak bisa dibantah lagi. Kerja hibrida itu bukan cuma tren sesaat, tapi sudah jadi sebuah keharusan yang diminta sama hampir semua karyawan. Tapi ada bahaya tersembunyi di sini. Sesuatu yang nggak kelihatan justru bisa jadi yang paling merusak tim Anda. Kenapa? Karena burnout atau kelelahan jadi nggak kelihatan. Karyawan bisa menderita diam-diam sampai tahu-tahu deadline kelewat. Atau lebih parah lagi, surat pengunduran diri sudah ada di meja Anda. Jadi intinya, kalau mau berhasil memimpin tim hibrida, Anda harus siap menghadapi 4 tantangan tersembunyi ini. Mulai dari gimana cara mengelola tim yang terpencar-pencar, sampai menghadapi fakta bahwa tiap orang punya respons yang beda-beda terhadap fleksibilitas. Belum lagi soal teknologi dan potensi ketidakadilan. Dan solusinya, bukan nambahin rapat loh. Justru kita harus pakai data untuk membaca tanda-tanda bahaya sebelum semuanya terlambat. Oke, dari soal kerja hibrida, sekarang kita geser ke disrupsi besar yang kedua, yaitu peran kecerdasan buatan. Dan ini nyambung banget loh. Di era baru ini, pertanyaannya jadi sangat fundamental. Apa bisa sebuah algoritma jadi pemimpin? Nah, disinilah kuncinya. Jawabannya, AI itu bukan pemimpin. AI itu ibaratnya penasehat super canggih yang belum pernah kita punya sebelumnya. Dia alat untuk memperkuat pikiran kita, tapi dia nggak akan pernah bisa menggantikan intuisi dan empati seorang manusia. Tapi hati-hati, terlalu bergantung sama penasehat algoritma ini bisa berbahaya. Ada risiko baru yang cukup bikin merinding, namanya teknofeodalisme. Bayangkan saja, ini adalah sebuah dunia di mana segelintir orang yang mengontrol algoritma punya kekuasaan yang luar biasa besar, bahkan tanpa batas. Sekarang, mari kita kembali lagi ke dua CEO kita tadi, dari Ignite Tech dan Johnson & Johnson. Coba kita lihat lagi pilihan mereka dengan pemahaman yang baru ini. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Johnson & Johnson itu mainnya sabar, bertahap, fokusnya ke efisiensi sambil memberdayakan karyawan. Nah sebaliknya, Ignite Tech, mereka ambil jalur radikal demi inovasi super cepat meskipun harus mengorbankan sebagian besar timnya. Dua jalan, dua hasil yang sangat-sangat kontras. Ini menunjukkan satu hal yang penting banget. Sebenarnya, nggak ada satu jawaban yang mutlak benar. Kepemimpinan yang hebat itu justru soal kemampuan memilih jalan yang paling pas buat konteks, budaya, dan juga seberapa berani organisasi Anda mengambil resiko. Nah, setelah Anda memilih jalannya, Anda juga harus tahu aturan mainnya supaya selamat sampai tujuan. Oke, mari kita bicara belak-belakan. Ada garis yang tipis banget antara pakai data untuk membantu dan pakai data untuk jadi mata-mata. Kalau Anda melewati garis itu, hancur sudah kepercayaan tim Anda. Lalu solusinya gimana? Kuncinya adalah membangun budaya saling percaya. Caranya? Ya dengan transparan dari awal, kasih tahu apa yang Anda pantau dan kenapa. Ukur hal yang penting, misalnya progres proyek, bukan berapa kali orang ngeklik. Ajak tim diskusi soal data ini. Dan yang paling penting, hargai batasan antara kerja dan kehidupan pribadi. Selain soal pengawasan, ada satu lagi jebakan etis yang seringkali nggak kelihatan. AI itu bisa secara nggak sengaja belajar dan malah memperkuat bias-bias terburuk kita yang tersembunyi di dalam data. Makanya, memimpin dengan AI yang bertanggung jawab itu artinya kita harus pasang pagar pengaman dari awal. Misalnya, bentuk tim yang isinya macam-macam, bukan cuma orang teknis. Lakukan audit rutin untuk mengecek ada bias atau enggak, dan pastikan semua prosesnya patuh sama aturan yang ada. Oke, kita sudah lewati persimpangan jalan, sudah lihat medannya, dan sudah tahu aturan mainnya. Terus apa sih tujuan akhir seorang pemimpin di zaman sekarang?
Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Pemimpin yang cuek sama AI, ya siap-siap saja jadi nggak relevan. Tapi pemimpin yang paham AI tapi nggak punya kendali etis, risikonya lebih besar. Dia bisa kehilangan esensi dari kepemimpinan itu sendiri, yaitu kemanusiaannya. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling krusial, yang jawabannya ada di tangan Anda masing-masing. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa teknologi itu melayani manusia dan bukan sebaliknya?